Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Septian dari Pendidikan Bahasa Jepang kelas 1A, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan suatu pembahasan yang telah saya rumuskan sebelumnya di artikel jurnal saya dengan judul Mengenal lebih dalam bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sebagai tolak ukur penginternasionalan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berpotensi untuk menjadi bahasa internasional, bukan tanpa alasan. Hal tersebut dilihat dari berbagai aspek, serta dilihat dari faktor internal dan eksternal bahasa Indonesia itu sendiri. Kedudukannya sebagai bahasa internasional mampu memperkuat eksistensi dan jati diri bahasa Indonesia serta bangsa Indonesia di mata dunia. Bukan hal yang mudah tentunya. Proses internasionalisasi suatu bahasa memerlukan proses yang rumit dan panjang serta membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan hidup bahasa Inggris. Hal tersebut juga dapat dijadikan tolak ukur bagi upaya penginternasionalan bahasa Indonesia. Berbagai macam upaya dilakukan bangsa Indonesia agar bahasa Indonesia dapat dikategorikan sebagai bahasa internasional. Upaya tersebut dilakukan semata-mata hanya demi kemajuan bangsa. Nah, sebelum kita membahas terkait upaya penginternasionalan bahasa Indonesia, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu bahasa internasional atau apa yang dimaksud dengan bahasa internasional. Dalam faktanya, tidak ada definisi yang mampu mengartikan terkait makna sesungguhnya dari bahasa internasional itu. Maka kali ini saya akan mencoba menjelaskannya secara harfiah dari dua kata bahasa internasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sedangkan internasional sendiri berarti menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia, antar bangsa. Nah, jika diartikan secara harfiah dari dua kata tersebut, maka bahasa internasional dapat diartikan sebagai bahasa atau alat atau lambang bunyi yang digunakan untuk bekerja sama dan berinteraksi antar suatu bangsa, atau bahasa yang digunakan sebagai alat penghubung antar negara di dunia. Bahasa internasional merupakan bahasa yang digunakan di dunia secara global untuk berkomunikasi, baik dalam dunia perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, hingga pembuatan perjanjian kebijakan antar negara. Bahasa internasional tadi dituntut kehadirannya oleh dunia karena kebutuhan untuk menjalin komunikasi secara global. Peranannya sangat penting untuk menciptakan perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek dan bidang. Hingga saat ini terdapat 6 bahasa yang dikategorikan sebagai bahasa internasional. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Seperti yang kalian tahu, bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Saat ini bahasa Inggris dituturkan sebagai bahasa pertama oleh mayoritas penduduk dunia dan menjadi bahasa resmi di hampir 60 negara berdaulat. Selain itu, bahasa Inggris juga menjadi bahasa resmi dan bahasa kedua di beragam organisasi dunia. Suatu bahasa bisa dikategorikan sebagai bahasa internasional karena beragam faktor tentunya. Ketika suatu bahasa dikategorikan sebagai bahasa internasional, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya terhindar dari kepunahan hingga menjadi kebanggaan bagi penutur asli bahasa tersebut. Melihat dari banyaknya manfaat yang dapat diperoleh, banyak bangsa di dunia berupaya untuk menjadikan bahasanya sebagai bahasa internasional, termasuk bangsa Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia dan Badan Bahasa di Indonesia sedang berupaya dan terus menggencarkan program peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Berbagai upaya akan terus dilakukan guna menghindarkan bahasa Indonesia dari kepunahan. Sebab melihat generasi sekarang yang terlalu tertarik mempelajari bahasa asing, hingga terkadang melupakan bahasa bangsanya sendiri. Oleh karena itu, penginternasionalan bahasa Indonesia diharapkan menjadi jalan yang baik untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia di kalangan bangsanya sendiri maupun di kancah internasional. Ketika berbicara mengenai bahasa internasional, yang pertama terlintas di benak mayoritas masyarakat pastinya adalah bahasa Inggris. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling umum digunakan di dunia. Bahasa Inggris dituturkan sebagai bahasa pertama oleh mayoritas penduduk di dunia. Bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa kedua di beragam organisasi dunia, seperti Uni Eropa, Negara Persemakmuran, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahasa Inggris adalah sebuah bahasa Jermanik Barat yang dibawa oleh para imigran ke Pulau Britania dari daerah Belanda dan Jerman kurang lebih 1.500 tahun yang lalu. Dalam sejarahnya, bahasa Inggris terbagi ke dalam 4 periodisasi: bahasa Inggris purba, bahasa Inggris kuno, bahasa Inggris pertengahan, dan bahasa Inggris modern. Bahasa Inggris purba berawal ketika suku bangsa Jermanik berdagang dan berperang bersama dengan rakyat Kekaisaran Romawi yang menuturkan bahasa Latin. Oleh karena itu, banyak kata-kata Latin yang masuk ke dalam bahasa Jermanik sebelum bangsa Jermanik masuk ke Pulau Britania.
Maka dari itu seringkali digadang-gadang atau disebut-sebut bahwa bahasa Latin merupakan awal terciptanya dari bahasa Inggris atau merupakan bagian dari bahasa Inggris purba. Periode bahasa Inggris kuno dimulai ketika para pendatang mulai menginvasi Britania yang kala itu didominasi oleh penutur bahasa Celtic. Bahasa Inggris kuno yang dibawa oleh para pendatang tadi dipengaruhi oleh bahasa Norwegia kuno yang dituturkan oleh bangsa Viking yang bermukim di timur laut Inggris. Hal tersebut kemungkinan adalah penyederhanaan morfologis dari bahasa Inggris kuno. Kemudian pengenalan agama Kristen di Britania menjadi gelombang baru pengenalan bahasa Inggris kuno yang banyak membawa kata pinjaman dari bahasa Latin dan Yunani. Ada yang berpendapat bahwa pengaruh bahasa Norwegia kuno hanya berlangsung hingga abad pertengahan awal. Periode bahasa Inggris kuno resmi berakhir ketika penaklukan Norman. Ketika itu, bahasa Inggris secara drastis dipengaruhi oleh bahasa Norman yang merupakan dialek bahasa Perancis. Setelah 300 tahun kaum Norman menginvasi Britania, kaum bangsawan hanya menuturkan bahasa Perancis dialek Norman saja. Sementara itu, bahasa Inggris menjadi bahasa rakyat. Sebagian besar kata-kata Norman diambil dan dipinjam dari bahasa Inggris kuno, dan alhasil menghasilkan banyak sinonim. Pengaruh Norman ini memperkuat bahasa Inggris pada abad-abad selanjutnya dan menghasilkan bahasa Inggris pertengahan. Pada abad ke-15, bahasa Inggris mengalami perubahan yang lebih lanjut yang dikenal dengan The Great Vowel Shift atau pergeseran vokal besar. Dimulai dengan menyebarnya dialek London, bahasa Inggris pun mulai digunakan oleh pemerintahan dan mulai muncul banyak buku cetak. Dan orang-orang Norman pun mulai bergantian menuturkan bahasa Inggris. Sekitar tahun 1200, bahasa Norman pun jatuh dan iklim politik mulai berubah. Setelah itu, kalangan kerajaan pun mulai berganti menuturkan bahasa Inggris. Sementara bahasa Norman hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja. Meskipun pada akhirnya bahasa Norman pun mati dan tidak pernah dituturkan lagi. Mulai dari abad ke-15, bahasa Inggris menjadi bahasa Inggris modern karena The Great Vowel Shift atau pergeseran vokal besar tadi. Setelah itu, bahasa Inggris mulai mengambil kata serapan asing dari bahasa Latin dan bahasa Yunani. Namun, karena banyak mengambil kata dari serapan asing, bahasa Inggris pun ejaannya mulai tidak konsisten dan kesalahan dalam pelafalannya pun cukup tinggi. Namun karena telah mengalami beragam perpaduan dari beragam bahasa di dunia sepanjang sejarah, bahasa Inggris memiliki banyak sekali kosakata dengan pengejaan yang kompleks dan tidak teratur atau biasa kita sebut irregular, khususnya vokal. Bahasa Inggris modern bukan hanya bahasa-bahasa Eropa, perpaduan dari bahasa-bahasa Eropa, tetapi juga perpaduan dari bahasa-bahasa di dunia. Bahasa internasional dituntut kehadirannya karena kebutuhan untuk menjalin komunikasi secara global. Peranannya penting guna menciptakan perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek dan bidang. Jikalau antar bangsa bisa berkomunikasi dan memahami satu sama lain melalui bahasa internasional tadi. Sebenarnya, konsep atau frasa dari bahasa internasional tadi sudah ditemukan keberadaannya sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-16, bahasa-bahasa seperti bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Perancis dianggap sebagai bahasa internasional. Maka dari itu kita dapat menemukan beragam dokumen yang menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Namun eksistensinya tidak bertahan lama. Kemudian pada akhirnya, pada tahun 1887, muncullah bahasa buatan yang dinamakan dengan bahasa Esperanto yang diciptakan oleh L.L. Zamenhof. Bahasa Esperanto merupakan bahasa buatan yang berbasis bahasa-bahasa Eropa. Juga merupakan bahasa buatan yang paling banyak diucapkan di seluruh dunia. Bahasa Esperanto digunakan oleh sekitar 2 juta orang sebagai bahasa kedua dan sekitar oleh 2.000 orang dituturkan sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama. Kebanyakan penggunanya berasal dari wilayah Eropa Timur dan Eropa Tengah. Namun di dunia ini tidak ada satupun negara yang mengakui bahwa bahasa Esperanto adalah bahasa internasional. Maka dari itu, pengajaran dan penyebarannya secara luas pun gagal. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa tidak ada penjelasan atau definisi secara pasti yang mampu mengungkapkan arti dari bahasa internasional. Namun hingga sekarang, bahasa internasional mengacu pada 4 konsep. Yang pertama adalah bahasa resmi persatuan bangsa-bangsa. Yang kedua adalah bahasa perhubungan antar negara. Yang ketiga, bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Dan yang keempat, bahasa Esperanto. Konsep yang pertama mengacu pada bahasa yang digunakan dalam organisasi PBB, baik sebagai bahasa resmi maupun bahasa kerja. Dan bahasa Inggris telah digunakan dalam organisasi PBB sejak tahun 1945. Maka dari itu, bahasa Inggris bisa dikategorikan sebagai salah satu bahasa internasional.
Konsep yang kedua mengacu pada bahasa sebagai sarana perhubungan antar negara. Dalam hal ini terdapat dua gagasan mengenai indikator bahasa internasional. Yang pertama adalah Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale atau disingkat EGIDS. Dan yang kedua adalah menurut skala tipologi bahasa. Dalam sudut pandang EGIDS, bahasa internasional merupakan level tertinggi atau level 0 dari 13 level status bahasa. Indikatornya adalah ketika suatu bahasa digunakan secara luas dalam perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, dan kebijakan internasional. Bahasa Inggris keberadaannya berada di level 0 atau sebagai bahasa internasional. Menurut skala tipologi bahasa, bahasa di dunia terbagi ke dalam 6 tingkatan. Yang pertama bahasa internasional, bahasa utama, bahasa nasional maju berkembang, bahasa nasional kurang berkembang, bahasa subnasional kurang berkembang, dan bahasa lisan lokal. Nah, bahasa internasional sendiri memiliki 3 indikator. Yang pertama, sejarah panjang penggunaannya dalam ragam tulis. Yang kedua, digunakannya sebagai bahasa resmi di beberapa negara. Dan yang ketiga, penggunaannya secara luas dalam dunia bisnis, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan diplomasi. Bahasa Inggris dikategorikan sebagai bahasa internasional melalui skala tipologi bahasa karena memenuhi 3 indikator sebagai bahasa internasional. Dan yang ketiga, mengacu pada konsep bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Dalam hal ini tidak perlu penjelasan yang panjang kenapa bahasa Inggris bisa dikategorikan sebagai bahasa internasional, karena sudah jelas bahwa disebutkan bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Hal ini terbukti dalam penggunaannya secara luas di berbagai aspek di seluruh dunia, terutama dalam ranah politik, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kesimpulannya, bahasa Inggris layak menyandang gelar sebagai bahasa internasional karena telah memenuhi indikator dari konsep-konsep yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, digunakan sebagai bahasa persatuan bangsa-bangsa. Yang kedua, berada dalam level tertinggi atau level 0 status bahasa menurut EGIDS dan dikategorikan sebagai bahasa internasional. Lalu dikategorikan sebagai bahasa internasional menurut skala tipologi bahasa dan digunakan secara luas oleh dunia dalam berbagai aspek dan bidang. Maka tak heran jika mayoritas masyarakat akan langsung terpikir kepada bahasa Inggris jika berbicara mengenai bahasa internasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak bahasa Melayu. Karena pada zaman dahulu bahasa Melayu dituturkan oleh mayoritas masyarakat kerajaan di Nusantara. Dan seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu tadi mengalami perubahan dan perpaduan dari bermacam-macam bahasa, seperti bahasa penjajah dahulu, bahasa-bahasa daerah di Nusantara, hingga bahasa-bahasa asing lainnya, seperti bahasa-bahasa pedagang yang datang ke Indonesia. Dan setelah itu, bahasa Melayu tadi mengalami pembakuan sekitar abad ke-20. Dan bahasa Melayu tadi diubah namanya menjadi bahasa Indonesia setelah Kongres Pemuda II melalui Sumpah Pemuda. Posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan diprakarsai oleh Sumpah Pemuda 1928. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pemerintah diamanati tugas untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Dan dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa ketentuan mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa peningkatan fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa internasional. Kemudian dalam pasal 31 dijelaskan tentang tujuan internasionalisasi bahasa Indonesia, yang dimana untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa. Kemudian dalam pasal ini juga dijelaskan terkait upaya penginternasionalan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional. Kemudian peningkatan kerjasama kebahasaan dan kesastraan dengan pihak luar negeri. Kemudian pengembangan program pengajaran bahasa Indonesia bagi orang asing. Kemudian pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Selain hal yang telah dijelaskan tadi, para ahli sebelumnya juga mengkaji terlebih dahulu terkait potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal bahasa Indonesia itu sendiri. Faktor internal atau intelektual bahasa Indonesia itu meliputi sistem bahasa itu sendiri. Sistem bahasa Indonesia bisa dikatakan sudah mapan atau sudah mumpuni karena sudah diatur dan dibakukan. Sistem ejaan yang mapan ini disebut sebagai ejaan bahasa Indonesia yang telah dibukukan ke dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau sering kita sebut sebagai PUEB. Kemudian, bahasa Indonesia juga memiliki pedoman umum pembentukan istilah guna mengantisipasi pengaruh dari bahasa lain. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia ditulis menggunakan bahasa Latin. Hal tersebut memungkinkan bahasa Indonesia untuk mudah dipelajari karena bahasa Latin digunakan secara internasional. Kemudian, pembakuan yang lainnya terdapat dalam Tata Bahasa Baku Indonesia yang telah dibukukan juga. Yang terakhir adalah adanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tercatat dalam KBBI edisi keempat tahun 2008, sudah ada lebih dari 90.000 kosakata. Dan angka tersebut masih akan meningkat hingga sekarang, karena bahasa Indonesia masih akan terus berkembang. Faktor eksternal atau ekstra bahasa dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal yang memengaruhi secara langsung dan faktor eksternal yang memengaruhi secara tidak langsung. Faktor eksternal yang memengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Dapat dilihat dari jumlah penduduk bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Indonesia dapat dianggap sebagai modal yang cukup kuat untuk menginternasionalisasi bahasa Indonesia. Namun hal tersebut harus dibarengi dengan sikap penutur bahasa Indonesia. Penutur bahasa Indonesia harus bangga dan setia menggunakan bahasa Indonesia agar penginternasionalan bahasa Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan sukses dilaksanakan. Faktor eksternal yang memengaruhi secara tidak langsung adalah daya tarik kekayaan alam dan kebudayaan di Indonesia. Hal tersebut menjadi magnet bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya, turis-turis asing pun akan berdatangan ke Indonesia hingga sampai-sampai mereka mau mempelajari bahasa Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Selain itu, beberapa media massa elektronik di luar negeri mempunyai siaran rutin dalam bahasa Indonesia. Selain itu juga di internet sudah banyak laman luar negeri yang menyediakan layanan berbahasa Indonesia. Proses internasionalisasi suatu bahasa memang membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga ratusan tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah bahasa Inggris. Bahkan, dulunya bahasa Inggris sempat tertindas dan tidak diakui di negaranya sendiri. Namun, seperti yang kita ketahui, sekarang bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat-sangat mendunia. Bahasa Inggris dikenal oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di dunia. Dan bahasa Inggris sangat berpengaruh di berbagai aspek dan bidang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi bahasa Indonesia dapat ditingkatkan fungsi dan statusnya sebagai atau menjadi bahasa internasional. Berbagai macam upaya yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional haruslah didukung dan dilaksanakan segenap jiwa, baik oleh pemerintah maupun kita sebagai warga negara Indonesia, karena itu merupakan misi bersama bagi kita sebagai penutur bahasa Indonesia, agar di tahun 2045 nanti, bahasa Indonesia mampu dikategorikan sebagai bahasa internasional. Dan hal tersebut tentunya menjadi kebanggaan bagi kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia.